Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam modul pembelajaran online, ya, video online tentang managing change. Bagaimana mengelola transformasi perusahaan dengan sukses. Jadi dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah bicara mengenai fase ke-1 atau tahap ke-1 ketika kita mau melakukan proses perubahan dengan sukses. Yakni bagaimana memunculkan kesadaran untuk berubah. Ya, kesadaran untuk berubah. Nah, setelah kita memunculkan kesadaran untuk berubah, maka yang nomor 2 ini yang tidak kalah penting, yakni merumuskan visi perubahan. Merumuskan visi perubahan. Jadi seperti yang Anda lihat dalam slide di depan Anda ini, jadi Anda harus mengkonstruksikan impian masa depan Anda itu dengan kalimat yang bold. Ya. Dan kemudian dalam bold statement itu Anda juga merefleksikan keinginan Anda. Ya. Keinginan Anda. Ya. Jadi dalam slide 25 kita mencoba melihat itu ya. Jadi bagaimana visi dan tujuan perubahan itu akan memberikan arahan yang jelas bagi proses transformasi yang tengah dilakukan. Jadi visinya jelas, tujuannya jelas, mau kemana. Kalau bisa tujuan perubahan itu mesti disusun secara artikulatif, jelas, mudah dicerna, dan mampu memotivasi karyawan untuk bersama-sama mencapainya. Ya. Jadi tujuan dan visi perubahan mesti diterjemahkan dalam keadaan, dalam goals yang lebih rinci dan terukur atau measurable. Contohnya ini Mas ya, Anda bisa lihat becoming 1 billion company in the next 5 years. Jadi contoh-contoh tujuan perubahan itu sebenarnya sesederhana itu ya, menjadi perusahaan bernilai 5 billion US dollar company in the next 5 years ya. Jadi maksud saya 1 billion company ya, 1 billion itu sekitar 13 triliun. Jadi Anda mau menjadi perusahaan dengan revenue 13 triliun dalam 5 tahun ke depan. Mungkin saat ini masih 6 triliun. Ya. Atau Anda misalnya slogannya atau tujuannya double our revenue in the next 3 years. Ya. Jadi meningkatkan revenue 2 kali lipat hanya dalam 3 tahun. Itu luar biasa. Atau menjadi 10 billion US dollar company in the 10 years. Ya. Menjadi perusahaan dengan penjualan 100 triliun dalam 10 tahun ke depan. Contohnya seperti itu, Mas. Kalau perusahaan Anda misalnya masih kecil ya, misalnya menjadi perusahaan dengan revenue 100 miliar dalam 5 tahun ke depan. Ya, 100 miliar dalam 5 tahun ke depan. Itu simple, Mas. Nah, ini menurut saya yang powerful. Atau contoh yang satu lagi, saya memberikan contoh yang menarik mengenai Samsung. Jadi kalau Anda ke Samsung di Korea sana, itu mereka punya spanduk dulu ya, sebelum mereka menjadi perusahaan nomor 1, itu spanduknya besar Mas, tulisannya simple, menjadi perusahaan elektronik nomor 1 di dunia. Jadi tiap hari karyawannya itu melihat nomor 1, nomor 1, nomor 1. Dan akhirnya benar mereka menjadi perusahaan elektronik nomor 1 di dunia Mas. Mengalahkan Sony, mengalahkan Apple, ya, mengalahkan LG. Sony itu sekarang revenue-nya sama Samsung itu kalau tidak salah hanya 1/4-nya, Mas. Itu gila itu. Ya, petinggi-petinggi Sony menangis terseduh-seduh. Kenapa perusahaan yang dulu kita anggap anak kecil ya, dulu ketika Samsung berdiri sebagai perusahaan elektronik itu, petinggi Sony tertawa terbahak-bahak, Mas ya. Meledek, membuli istilahnya. Apa ini perusahaan? Dari mana ini? Dari Korea nggak terkenal. Tapi mereka hari ini revenue-nya 4 kali lipat lebih tinggi dibanding Sony. Jadi luar biasa itu, jangan pernah meremehkan Mas ya. Orang-orang Sony kena karmanya itu. Mereka meremehkan, sekarang mereka disalib. Jadi kenapa Samsung berhasil menjadi perusahaan nomor 1 di dunia? Karena mereka punya visi yang jelas Mas, dan ditulis dalam spanduknya. Menjadi perusahaan nomor 1, elektronik nomor 1 di dunia. Luar biasa itu. Simple seperti itu Mas. Tujuan itu seperti itu. Nomor 1 dalam hal revenue-nya Mas ya, revenue-nya. Jadi revenue-nya besar. Nah, sama Mas, Mbak-mbak ya, kalau Anda ingin mau melakukan perubahan itu sebaiknya diterjemahkan dalam kalimat seperti itu. Menurut saya yang paling powerful itu profit atau revenue. Karena itu the blood. Banyak perusahaan yang mau berubah itu dengan kalimat-kalimat yang terlalu sumir. Menjadi perusahaan yang kredibel atau kelas dunia. Menjadi perusahaan kelas dunia. Itu oke, keren, tapi apa maknanya kelas dunia itu? Atau menjadi perusahaan yang pelayanan pelanggannya nomor 1 atau paling excellent. Ya. Itu oke lah ada nomor 1-nya ya, karena sekarang ada banyak survei mengenai
kepuasan pelanggan. Oke lah, kalau Anda masih punya impian menjadi perusahaan dengan layanan kepuasan pelanggan nomor 1 itu masih terukur. Tapi kalau Anda tujuannya menjadi perusahaan dengan layanan pelanggan yang prima, titik, itu nggak ada maknanya, Mas. Ya. Atau menjadi perusahaan yang dengan budaya kerja yang lebih adaptif, nah itu ngawur lah gitu. Itu apa maknanya? Itu sumir. Menjadi perusahaan dengan budaya kerja yang adaptif dan profesional. Itu apa maknanya? Tidak terukur menurut saya. Jauh lebih konkret ya tadi. Menjadi perusahaan dengan revenue 10 triliun dalam 5 tahun ke depan. Atau mencapai profit 100 miliar dalam 3 tahun ke depan. Itu jelas itu. Jadi menjadi perusahaan dengan profit 100 miliar dalam 3 tahun ke depan. Iya. Jadi itu lebih konkret. Ya, lebih konkret. Atau kalau misalnya Anda perusahaan instansi pemerintah, misalnya Anda dari pekerjaan hukum, ya simple, Mas. Membangun jalan tol sepanjang 5.000 km. Menjadi organisasi yang mampu membangun jalan tol sepanjang 5.000 km. Membentang dari Aceh sampai Papua. Itu kan tujuan yang luar biasa. Atau misalnya Anda energi listrik ya. Simple Mas slogannya. Membangun 35.000 megawatt listrik dalam waktu 5 tahun. Itu visi yang bagus tuh sebenarnya. Visi yang jelas. Membangun 35.000 megawatt listrik dalam 5 tahun. Ya, itu powerful. Ya. Jadi seperti itu Mas, kalau bisa ya Anda wujudkan tujuan perubahan Anda. Jadi tujuannya itu jangan terlalu sumir. Karena begitu Anda punya tujuan melipat gandakan profit dalam 3 tahun, ya Anda kan kemudian dipaksa untuk berubah. Ketika Samsung mengatakan bahwa saya mau menjadi perusahaan elektronik nomor 1 di dunia dari sisi revenue, ya otomatis mereka berubah total dalam semua bidang. Total, karena kalau tidak berubah total ya itu impossible ya. Impian kosong. Tapi kata Adidas ya, impossible is nothing gitu Mas ya. Sama Mas, Anda ketika mengatakan mencapai revenue 100 miliar dalam 3 tahun, itu kan Anda langsung bergerak dipaksa untuk berubah apa ini revenue baru. Tadi IBM saya memberikan contoh, mereka juga dulu punya visi yang sama. Mereka visinya jelas itu, waktu itu 70% revenue harus disumbang oleh divisi consulting. Ya, pada saat itu revenue divisi consulting baru 10% dari total revenue IBM Mas ya. Masih didominasi oleh mainframe. Tapi CEO-nya baru punya tekad simple. Revenue dari divisi consulting harus mencapai 60-70% dari total revenue perusahaan. Ya, jadi itu simple. Ya. Perubahan-perubahan yang konkret seperti itu menurut saya jauh lebih meaningful ya dibanding slogan-slogan yang kualitatif, yang indah didengar tapi tidak punya makna apa-apa ya, kosong. Ya. Kalau punya revenue sekian triliun, profit sekian miliar itu kan jelas. Nah, makanya sekarang tolong tetapkan ini tugas baru Mas ya bagi Anda di halaman berikutnya. Anda bisa lihat itu di slide nomor 26. Rumuskan tujuan perubahan untuk organisasi atau perusahaan Anda. Ya, jadi apa sih tujuannya? Ya, misalnya perusahaan Anda sedang mau melakukan perubahan, apa tujuannya? Kalau bisa konkret Mas tujuannya, yang jelas. Jangan yang kalimat-kalimat seperti langit, bahasa langit ya. Membangun perusahaan dengan reputasi kelas dunia. Membangun perusahaan dengan budaya kerja unggul. Itu bahasa-bahasa langit. Tapi kalau bisa yang konkret, yang measurable. Ya. Tolong itu lakukan ya. Dalam video, dalam sesi berikut ini Anda tuliskan ya. Nah nanti bisa Anda komunikasikan dengan teman-teman Anda. Ya, Anda bisa meeting, ya, ketemu dengan CEO atau direksi, dan bagaimana ini tujuan perubahan di perusahaan Anda itu seperti apa. Oke, seperti itu dulu di sesi yang nomor 2 ini, bagaimana membangun visi perubahan. Kita akan bertemu dalam video berikutnya. Terima kasih.